Sferrati Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo Coffee Lovers, kembali lagi di Talk About Coffee sesi 4. Kali ini kita akan membahas fenomena kopi yang sedang tren di Indonesia. Oke Coffee Lovers, jadi kali ini kita akan membahas fenomena kopi keliling. Kenapa kopi keliling? Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, saat ini di Indonesia memang lagi ramai kopi keliling. Tapi kopi keliling yang saya maksud di sini adalah bukan kopi keliling seperti orang yang berjualan kopi menggunakan sepeda dan berjualan kopi saset ataupun kopi kemasan. Tapi kopi keliling yang saya maksud kali ini adalah kopi selayaknya coffee shop, kopi kekinian, namun dijual dengan cara berkeliling. Kenapa bisnis ini bisa menjadi tren? Yang pertama adalah karena kopi keliling ini sangat mudah menjangkau pasarnya. Kalau kita yang tinggal di kota ataupun di ibu kota, yang namanya kopi itu sudah seperti minuman wajib setiap hari. Ketika kita butuh kopi, tidak mungkin kita harus meluangkan waktu untuk ke kafe. Nah, di sanalah peluang besar bagi para pebisnis kopi keliling. Dari situlah makanya mulai banyak sekali brand-brand yang menjual kopi kekinian dengan cara kopi keliling. Kalau dulu kita mau nyoba kopi gula aren atau mungkin kita mau beli americano, itu harus ke coffee shop. Tapi untuk saat ini, kalian bisa menggunakan aplikasi untuk memesan kopi keliling. Nanti para pedagang ataupun para penjualnya itu bisa datang ke lokasi kalian dan menyuguhkan menu yang sudah kalian pesan ataupun kalian inginkan. Jadi itu juga salah satu faktor kenapa kopi keliling ini cukup berkembang pesat. Karena mereka mengandalkan teknologi, ya walaupun dahulu kala sudah ada aplikasi ojek online, itu orderannya tidak seberapa dibanding customer yang datang langsung. Nah, lalu bagaimana sih dari segi bisnisnya? Dari beberapa informasi yang saya dapat, sebetulnya bisnis kopi keliling ini masih cukup menjanjikan dan banyak juga dari owner bisnis kopi merasakan keuntungan dari bisnis jualan seperti ini. Bisnis ini pun kalau menurut saya sih masih bisa berkembang dan akan sustain sampai beberapa tahun ke depan. Kalian juga pastinya harus sudah mempersiapkan banyak persiapan. Persiapan yang paling utama yaitu adalah alat ataupun mesin untuk produksinya. Karena kalau kita bicara kopi keliling seperti ini akan dijual dengan harga yang murah. Jadi persaingan harga ini cukup ketat. Berjualan kopi keliling itu pasti harus memainkan kuantitas. Nah, ketika kita bicara kuantitas berarti kalian juga harus menyiapkan peralatan yang mampu ataupun yang kuat dan juga pastinya tahan lama. Nah, untuk penggunaan alat sendiri juga sebetulnya cukup simpel, tidak perlu yang terlihat mewah ataupun terlihat cantik. Yang terpenting adalah mesin ini mampu menghasilkan espresso dan juga pastinya memiliki daya tahan yang kuat. Selain mesin kopi ataupun mesin espresso, pastinya kalian juga harus menyiapkan alat transportasinya. Untuk saat ini memang kopi keliling paling banyak dijajahkan menggunakan sepeda elektrik. Nah, dengan sepeda elektrik ini
juga sebetulnya poin daya tarik dari kopi keliling yang ada pada saat ini. Lalu yang berikutnya adalah yang perlu kalian siapkan, manajemen dari sumber bahan baku, manajemen dari sumber daya manusianya. Berbeda dengan di kafe, mungkin kalian hanya membutuhkan 3 sampai mungkin 10 orang cukup, tapi kalau kopi keliling ini, pastikan kalian punya cukup banyak pegawai. Itu bisa diantar dengan waktu yang optimal. Yang berikutnya adalah menu ataupun sajiannya. Ini justru kunci utamanya. Menu di sini itu harus betul-betul menjadi kunci supaya ketika orang sekali pesan, mereka ingin pesan lagi, pesan lagi. Oke, jadi itu tadi sedikit saya bahas tentang dari segi bisnis, dan semoga bisa menjadi gambaran kalian ketika ingin memulai bisnis ini. Nah, di sini saya juga punya nih rekomendasi mesin untuk kalian yang sedang ingin membuat usaha awal ataupun ingin membuat usaha kopi keliling. Jadi di sini saya akan memberikan rekomendasi mesin yang memang paling banyak dibeli dari merek Ferrati Vero. Ferrati Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Nah, untuk mesin espresso sendiri, di sini saya akan memberikan informasi dari mesin kopi FCM 3200B. Ini sudah sangat mumpuni untuk menghasilkan espresso ataupun steam secara bersamaan. Nah, untuk harganya sendiri pun FCM 3200B termasuk mesin kopi dengan harga yang rendah dan juga sangat bisa dijangkau oleh siapapun. Buat kalian yang penasaran dengan mesin espresso FCM 3200B dan bagaimana sih ketangguhan dari FCM 3200B, yuk ikut saya akan membuat menu dan sajian dengan menggunakan mesin FCM 3200B. Yuk langsung aja. Sajian kali ini Oke, tadi saya juga sudah bilang, kita akan menggunakan mesin FCM 3200B. Kita akan membuat stok espresso, makanya di sini saya membawa gelas takar. Jadi kita biasanya nyetok espresso dulu yang banyak, baru kita buat menu sajiannya. Oke, langsung saja kita buat espressonya. Di sini saya menggunakan espresso dengan kopi Koreros 50-50. Nah, di sini karena nanti kita akan mengejar kuantitas, di sini akan saya penuhkan. Jadi memang ini bukan espresso ataupun ristretto lagi, tapi ini sudah termasuk lungo. Lungo adalah jenis kopi dari espresso, dibuat dengan lebih banyak air, hasilnya lebih panjang, encer, dan sedikit pahit. Oke, lanjut. Espresso yang kedua. Oke, ini shot yang kedua. Ini adalah shot yang ketiga. Dan ini adalah shot keempat dan yang terakhir. Ini ada di kurang lebih 280 ml kurang lebih. Dari 4 shot bisa jadi 280 ml. Oke, kita coba untuk menu kopi kekinian. Di sini saya menggunakan susu UHT. Saya akan masukkan 100 ml susu. Nah, ini susu dan sudah ada campuran sirupnya. Tinggal kita masukkan si kopinya. Kopinya di sini saya pakai 40.
Nah, ini dia sudah jadi. Takarannya pas dengan susu 100 ml dan espresso 40 ml. Gimana rasanya? Yuk, langsung kita coba. Nah, di sini saya juga sudah bawa sedotan. Tinggal saya aduk. Ini tadi sih saya pakainya campurannya untuk sirupnya pakai vanila. Jadi pakai sirup vanila. Kalau untuk sirupnya tadi saya pakai di 30 ml. Itu tergantung selera dan juga pastinya nanti tergantung merek yang kalian pakai. Wow, sangat-sangat enak dan seperti kopi-kopi yang ada di kafe. Bayangkan, dengan bahan yang sederhana, bahkan bisa dibilang dipres HPP-nya, diperhemat, diperbanyak kuantitasnya, rasanya tidak berkurang. Oke, jadi itu tadi tips ataupun cara membuat kopi untuk berjualan keliling. Oke, lanjut. Saya mau ngopi dulu. Hebat bukan dari mesin kopi FCM 3200B? Dan memang mesin itu menurut saya sangat cocok buat kalian yang ingin memulai usaha di dunia perkopian. Karena memang budgetnya tidak terlalu besar dan yang pastinya mesinnya sangat tangguh. Oke, jadi buat kalian yang ingin mendapatkan mesin FCM 3200B, kalian bisa mengunjungi marketplace PT Indotara Persada yang ada di Tokopedia, Shopee, TikTok, Lazada, ataupun ada di Blibli. Atau kalian juga bisa mengunjungi showroom PT Indotara Persada di kawasan Pergudangan Millennium Cikupa, Tangerang. Selain itu, jika kalian juga tertarik dengan produk Indotara yang lainnya, kalian bisa ikuti kami di beberapa channel sosial media seperti TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Sekian video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi kalian untuk memulai usaha kopi ataupun memulai usaha kopi keliling. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian bisa update seputar dunia perkopian dari Verati Vero Indonesia. Oke, sampai di sini saja. Saya mau lanjut ngopi dulu. Ese verano te viste brillante, pero me tienes tenido pasando. Tienes mamadas que muevo el motivo que no te he gozado. Yo que ese verano te viste brillante, pero me tienes tenido pasando. Tienes mamadas que muevo el motivo que no te he gozado. Yo que sé después me puedo perderte, como sabidas de hombres prudentes. Lo que se nos fue me puedo presente por los segundos antes.